Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang kepada kita semua ya. Jangan lupa nanti malam saya berdebat dengan si Goldian. Jam 8 malam. Kita tetap sama di jalur ini ya, jalur sang debaters. Kawan-kawan, judul yang diambil debat nanti malam itu sebentar. Aku sudah diberitahu si gorilla, aku bilang nama dia. Dia bilang ini judulnya kawan. Siapakah yang menyembah banyak Tuhan? Kata dia. Nah ini kawan. Ini mantap dia. Dia selalu ingin membuktikan bahwa Kristen menyembah Triteos, bukan Tritunggal. Nah, kawan-kawan, tadi malam saya sudah mulai awal 2022 dengan berdebat dengan kumpulan-kumpulan kaum begoders. Dan agak ada yang unik sampai ibu dokter pun masuk ya, wanita ya. Ya kalau di Kristen sih kalau dokter-dokter itu cenderung mendengar, tidak mau dia ikut-ikut nimbrung seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena penguasaannya dirinya nggak ada atau gimana. Tetapi yang pasti dia sudah nangis bombay. Mau nangis dia kawannya, bercerita, dia kira kita terharu, terpikir. Padahal dalam hati kita goblok. Ya kan? Dia menangis akan ketololannya. Dimana dia bercerita tentang Tuhan yang tidak pernah dia kenal. Dia nggak kenal kawannya. Apa buktinya nggak dia kenal? Kita ikuti ulasannya sebagai berikut. Kita play dulu ya. Nah, ini. Tadi Bu Dokter kan menyampaikan ini. Iya. Kata Bu Dokter tadi, manusia ini kita pernah berada dalam satu fase yang nggak bisa disebut tapi ada. Itu bisa sedikit dijelaskan lagi kok bisa begitu? Bukannya setiap yang ada ini biasanya manusia mempunyai kapasitas yang luar biasa dalam memberikan terminologi atau ismun, nama. Iya. Tapi kenapa ada fase di mana kita itu udah eksis, cuman nggak iso disebut? Gimana itu menurut Bu Dokter? Kok Jadi itu kan manusia itu terdiri dari dua hal, ada jasadi, ada ruh. Nah, dia mulai menjelaskan manusia itu terdiri dari dua hal, ada jasadi dan ada ruh. Mereka ini tidak mengenal apa itu ruh kawan. Percayalah. Jadi menurut si ibu ini bahwa manusia sebelum lahir sudah diciptakan ruhnya. Ruhnya ini sudah lebih dahulu hidup. Ya di mana ruh itu sekarang mau dikumpulkan? Apakah di sorga? Ataukah di bumi? Ataukah di mana? Dan lucunya ruh itu tercipta dari apa? Al-Quran menjelaskan bahwa ada tiga makhluk ya seperti manusia. Manusia dari tanah. Malaikat dari nur, cahaya. Iblis, setan, hantu belau dari sama jin itu dari api. Tiga kawan. Sekarang ruh dari apa dicipta? Nah ini kawan. Mereka nggak ngerti nanti ruh itu apa. Karena di dalam Al-Quran ada satu ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Nggak ada yang lain kawan. Malaikat Jibril itulah yang dikatakan ruh. Kalau mereka sering menyebutkan itu adalah jiwa. Nah, jiwa apakah sama dengan ruh? Mereka nggak paham. Kalau orang Kristen memang dijelaskan tubuh, roh dan jiwa kata Rasul Paulus. Ya, artinya situ ada ada ruh, ada jiwa, itu berbeda kawan. Ya kawan-kawannya. Mereka tidak paham ya. Dan kita lanjutkan lagi kawan-kawannya apa isi pernyataan dari Ibu Dokter Begoders ini. Lanjut. Ruh itu ketika kita belum lahir ke bumi, ruh itu sudah berikrar kepada Allah. Saksikan semua ruh. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Semua ruh menjawab, benar. Nah, Ibu Begoders ini mengatakan bahwa sebelum ruh itu lahir, berarti ruh bisa dilahirkan. Atau sebelum ruh itu menjadi manusia, artinya ruh bisa menjadi manusia. Kan unik kawan. Mereka nggak ngerti ruh itu apa ya. Kalau Kristen jelas Yohanes 6 ayat 63. Roh lah yang menghidupkan. Ya. Dan Yeskiel mengatakan Zakaria apa Yeskiel 12 ayat 1 itu memang dibentuk Tuhan roh manusia. Tetapi
Tidak seperti ibu ini dibentuk dulu rohnya, baru nanti lama-lama baru jadi manusia. Kalau kita kan enggak. Manusia itu mulai dari daging, kan itu firman Tuhan. Setelah dibentuk tubuhnya dari daging itu, pertemuan sel telur dan sel sperma, baru ditiupkanlah napas hidup. Kalau dulu kan Adam dan Hawa, si Adam dibentuk dulu dari debu tanah, setelah jadi berupa manusia baru tiupkan napas hidup. Kan begitu kawan. Kalau kita kan tidak berkembang dia dari janin itu ya kawan-kawan ya. Nanti kalian bisa lihat apa yang terjadi. Sudah. Kemudian si ibu ini mengatakan bahwa ruh itu sujud kepada Allah. Itulah sebabnya ketika manusia lahir itu suci katanya. Dia tidak ngerti apa arti suci kawan. Karena kata dia roh itu sujud kepada Allah. Berarti jadi teringat saya film pedang yang di bukit itu banyak-banyak itu kan orang terbang-terbang. Kalau sudah mati rohnya gentayangan diambil lagi jadi manusia. Saya nggak ngerti apa maksud ibu ini. Apa perbedaan ruh yang baru dicipta dengan ruh sudah orang meninggal? Apakah ruh orang baru dicipta masih berupa janin atau berupa manusia atau berupa apa? Ataukah ruh orang sudah dewasa berbentuknya juga besar? Mereka nggak ngerti mengenai ruh. Jangankan mereka, Tuhan saja mengatakan dalam Al-Quran, itu urusanku kata Tuhan. Sedikit yang kubuka, tetapi mereka bisa melebihi Tuhan. Di Al-Quran tidak ada dikatakan seperti itu, tapi mereka bisa melebihi Tuhan. Inilah ciri-ciri kaum begoders. Lanjut ya. Aku adalah Tuhanmu. Surat Taubah ya, saya ingat tuh. Itu ada. Sehingga kesaksian ruh ketika belum berwujud sebagai manusia itu menjadi kunci dasar bahwa setiap bayi yang lahir adalah suci. Nah. Dia membilang bayi itu suci karena ruhnya sudah menyembah Allah. Pertanyaannya, apakah ruh orang Kristen juga menyembah Allah? Bayi Kristen. Apakah ruh bayi orang Hindu juga menyembah Allah? Begitu lahir, dia dibaptis. Artinya tidak diucapkan kalimat syahadat. Apakah itu menyembah Allah? Sampai umur berapa tahun anak-anak orang Kristen, Hindu, Buddha menjadi kafir? Ya, orang tidak ngerti kawan. Tidak ngerti kenapa dikatakan suci. Kenapa dikatakan berdosa. Ya. Kenapa anak-anak lahir dikatakan suci? Karena dia belum mengenal dosa, matanya saja belum terbuka. Sama dengan si Adam. Ketika matanya terbuka, barulah dia mengenal dosa. Itulah hebatnya Bible kawan. Tetapi bayi memang matanya kayak gini, tapi menurut sains dia belum melihat. Ya kan? Terbuka dia tentang pengetahuan, itulah baru datang dosa. Selagi dia masih bayi, matanya memang melihat gitu, tapi tidak tahu dia. Pengetahuan yang baik dan jahat dia nggak tahu. Makanya belum berdosa dikatakan dia kawan. Bukan karena rohnya menyembah Allah, nggak ada itu, nggak ada cerita roh. Mana bisa roh? Kalau enak sekali begitu, mata kita mati, roh kita bisa menyembah Tuhan atau bertobat. Roh kok bertobat? Jin itu bukan roh dalam ajaran Islam. Iblis juga bukan roh, karena dia terbuat dari api. Paham? Api bukan roh. Sejak kapan api jadi roh? Nggak ada itu. Maka kalau ada nanti kuliah pertanyaan saya sama ibu ini ya, coba kita lihat. Pasti dia mengenal Allah. Pasti dia mengenal Allah. Akan tetapi ketika di bumi, karena kita bersama-sama hidup dengan iblis dan lain sebagainya, iblis tuh berusaha goyang terus. Kalau bisa jangan ini ke Allah, padahal dia tahu Allah tuh esa, tapi iblis. Nah, ini satu kelemahan begoders ini. Mereka sulit menjelaskan keberadaan iblis itu kan. Sorry. Bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa? Kan saya ada tanya, berarti Adam berdosa bu? Oh enggak katanya. Dia tobatnya diterima. Jadi ketika Adam memakan pohon itu dia enggak berdosa kawan. Kan unik. Padahal ketika dia menyentuh buah pohon itu atau menyentuh pohon itu, dia kan langsung berdosa sih kawan. Tapi mereka tidak mengatakan dia berdosa. Kalau si Adam tidak berdosa, ngapain si Adam minta tobat? Oke dia berdosa kemudian bertobat, diterima tobatnya. Artinya tetap ada dosa. Paham ya? Orang ini tidak mengakui karena tobatnya diterima. Sebelum tobatnya diterima kan dia berdosa.
Setelah itu apa yang terjadi kawan? Dia bertobat malah diusir dari surga. Wah itu kan reward atau hukuman kata dia. Sebab akibat. Loh, masa orang sudah bertobat malah dihukum? Ada nanti saya jelaskannya. Saya curiga. Sedangkan Nabi aja bertobat diusir dari surga. Jangan-jangan kalian nanti pun bertobat, diterima tobat kalian diusir juga dari surga. Bukan malah masuk surga saya bilang. Kan itu kata mereka. Karena itu adalah hukuman. Ya kita juga di dunia ini banyak melakukan dosa. Hukumannya apa? Ya nggak boleh masuk surga dong. Mereka nggak tahu ya kawan. Yang paling konyolnya lagi kawan. Mereka tidak tahu bahwa kematian itu adalah hukuman. Mereka nggak tahu bahwa Adam dan Hawa di surga itu tidak akan pernah mati. Karena dia di surga. Di surga mana ada kematian. Tempat abadi. Setelah dia jatuhkan dosa diusir ke bumi. Kan untuk menjadi khalifah. Lah di ayat itu di khalifah itu tidak ada dikatakan dia mati. Nggak ada. Lantas mati ini dari mana sumbernya? Ya karena dia sudah zolim. Maka dihukum Tuhan dengan kalimat kematian. Ini kan? Mereka nggak tahu kawan. Dan karena ular diusir dari surga. Manusia diusir dari surga. Sehingga ketemulah ular dengan manusia. Andai kata pertama di surah 7 kalian baca lah mulai dari ayat 14 sampai 25. Iblis diusir Tuhan dari surga. Tetapi iblis membangkang. Di situ Tuhan kurang tegas Allah SWT. Kalau diusir dipisahkan iblis dengan manusia, maka manusia tidak akan berdosa. Tapi uniknya kedua kali iblis diusir lagi. Dia tetap tidak keluar. Ketiga kali di situ dijelaskan, dia masih tetap di surga sebenarnya. Tetapi ada hadis mengatakan bahwa iblis sudah diusir dari surga ke bumi. Ada buku-buku lah ya, buku ilmu, kitab-kitab Islam mengatakan, saya kan baca. Setelah itu diam-diam dia masuk ke dalam ular, ular membawa dia ke surga. Artinya ular lah yang tahu jalan dari bumi ke surga kawan. Maka dari itu cari ular, kalian ikat tali di mulutnya, gimana caranya, naikilah ular itu kawan. Iblis saja masuk situ kok. Maka ular masuk ke dalam surga. Kan unik. Bisa ditembus ular surga. Kalau di film-film Sunggokong ada itu ya, Sunggokong saja yang bisa tembus surga. Karena dia kan kera manusia, ilmunya tinggi, sakti. Nah, ular di sini bagaimana bisa masuk surga? Tetapi karena yang menyebutkan itu adalah orang manusia, saya nggak percaya kawan. Kita hanya percaya kepada firman Tuhan. Di Al-Quran tidak ada dikatakan iblis sudah diusir terus masuk lagi, nggak ada. Tapi yang ada iblis masih di surga itu jelaskan. Di surah 7 ya. Maka ketiga kali iblis menggoda manusia. Setelah digodanya manusia, jatuhlah manusia ke dalam dosa. Ya kan? Oh tunggu dulu kawan. Ada teleponnya sebentar. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi apa ucapan Bego Derwati ini ya. Terus goyang terus. Maka itulah muncul perselisihan antara Nasrani dengan Islam berselisih, antara ini berselisih, itu pekerjaan dia. Karena nanti dia di Yaumil Hisab, dia akan berpidato. Pun dia akan... Nah, ini lagi yang lucu kawan, iblis berpidato. Dari kemarin itu yang ku dengar dari bapak yang dari waktu pertama sekali dengan komunitas Amerika itu, dia juga bilang iblis berpidato. Apalah kira-kira pidato iblis ini? Dan berapa lama dia berpidato? Apakah 2 hari 2 malam, 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun? Untuk apa iblis berpidato kawan? Orang sudah hari penghakiman. Ya, apakah dia mau menyesatkan lagi roh-roh itu? Unik kawan ya. Orang ini itulah aku bilang kayak
bicara dongeng. Padahal ada itu tertulis di kitab suci kawan. Iblis berpidato. Baru tahu aku iblis bisa berpidato. Inilah kelebihan mereka. Mereka ini sama dengan Tuhan. Bahkan melebihi Tuhan. Di dalam Al-Quran tidak ada tertulis iblis berpidato. Tidak ada. Tetapi mereka dengan bangga bisa mengatakan iblis berpidato. Gimana caranya iblis berpidato? Ya nggak ngerti aku kawan. Aduh. Kalau iblis menyesatkan banyak ayatnya. Kan berlepas tangan kok kalau soal nanti nasib kami nggak untung. Aku kok masuk neraka. Iblis nggak akan peduli. Dia hanya berusaha menggoda. Saya nah, bisa jawaban bertanya tadi. Nah, lihat kawan-kawan, sang debaters mulai dengan lembut aja kawan disapa. Bu dokter, saya bisa bertanya enggak? Nah ini enaknya sama sang debaters ini. Baik, Bu dokter, berkaitan dengan penjelasan sekali ini. lagi, sekali lagi maaf saya minta waktu. Jadi ketika masuk di dalam rahim, itu kan kita ada di satu dinding. Rahim itu berlapis-lapis dindingnya. Dan di situ terbentuk adanya cairan amnion. Itu merupakan perlindungan daripada janin yang Allah cipta. Itu tidak ada ilmu manapun yang secanggih Allah. Struktur manusia hanya ada 3 lapisan asli. Ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Itu yang membentuk seluruh jasad kita. Nah, mereka ini sering berkata kawan, di kitab suci kami lengkap mengenai ilmu. Apalagi penciptaan bayi katanya janin. Entah iya entah enggak. Orang kitab sucinya turun tahun 600-an. Sesudah Masehi. Harusnya lebih lengkap dari situ kawan. Ini kan kadang kebalik-gali. Dari sumsum tulang belakang, dari darah, dari ini. Padahal ilmu kan sudah ada tahun 600-an. Orang sudah sering melahirkan. Ya kan? Yang uniknya, bagaimana hebatnya Bible menjelaskan dari perjanjian lama. Bagaimana terjadinya air mani itu. Ya kan ada ceritanya di dalam Bible itu. Ini sudah 600 tahun kalau aku kian itu misalnya ya, gampang saja buat. Lebih canggih buat. Ada enggak di dalam Al-Quran mengenai anak kembar? Saya enggak tahu. Kalau di dalam Bible ada. Esau dan Yakub itu kembar. Nah, kan begitu kawan. Misalnya ya. Banyaklah kawan yang kita, itu kan sudah tahun 600-an. Tentu harusnya lebih canggih. Kalau andai kata sekarang ada kitab suci lagi muncul. Harusnya lebih canggih dari kitab suci zaman dahulu. Sudah bicara tentang komputer, tentang laptop, internet, pesawat ruang angkasa, panser, tank itu ya, kapal selam, roket, pesawat tempur. Harusnya itu firman Tuhannya. Ini enggak. Sudah misalnya lahir firmannya tahun 2000-an, masih tetap bicara yang lama. Kuno kawan, kuno. Gak cerdas. Lanjut. Itulah, itu bukan bisa disebut. Kita hanya air mani yang bercampur dengan sel telur wanita. Kemudian sel telur itu melekat di dalam dinding rahim. Kemudian tahu-tahu kok dia berubah. Apakah itu bisa disebut sebagai manusia hari itu? Tidak. Tetapi mengapa kita lalu menjadi sombong dan lupa itu semua? Kita tidak perlu mengatakan, aku ngerti. Tapi kamu ngerti dengan Allah tidak. Itu ada di dalam tubuhmu sendiri. Nah, ibu inilah satu-satunya muslim yang berani mengatakan Allah berada di dalam tubuh sendiri. Yang lain kutanya gak berani. Makanya dia kena tegur kan di akhir, hati-hati menggunakan itu bu katanya. Lihat ya, hebat. Akti kuuji dia. Di jantung aorta kita ada, di tangan kita nih Allah. Di telinga. Di tangan Allah katanya. Di telinga Allah. Maksud dia sebenarnya bukan Allah. Tapi mungkin mirip-mirip tulisan Allah. Ini orang asal nyeblak kawan. Ini kelihatan orang-orang begoders akut. Yang dari kecil sudah dididik. Wah Allah itu luar biasa, di langit ada tulisan berupa Allah. Orang kan suka begitu kawan. Di pohon pisang, di mana di badan hewan ada juga itu kan dibilangnya tulisan katanya kan. Ajaib di telinga anak kecil. Memalukan kawan. Itu tulisan bukan Allah. Tapi ibu ini mengatakan itu Allah. Tak ngerti dia. Makanya bilang dia gak ngerti Tuhan mana yang dia sembah. Itu mirip saja. Bahkan ada yang parah itu. Miripnya kayak Simanullah itu kan. Begini bentuknya. Kan ada itu kawan. Aku kalau melihat tulisan itu lucu kali aku kawan. Yang bukan diplesetkan, memang begitu bentuk apa itu. Benda-benda itu ya. Benda itu kawan. Yang rudal itu kan. Pelurunya 2 itu. Orang ini suka cocokmologi kawan.
dan itu diakui nanti sama si Lazum itu, ya apa yang cocok di dalam Bible kami ambilkan. Oh cocokmologi Pak. Ya nggak bisa lah cocokmologi, saya bilang. Masa kau jadi cocokmologi, kau yakini satu kebenaran? Saya bilang kan. Wah sok-sok pintar, dia mengaku kristologi, kristologi. Dan itu diingatkan kawannya. Hati-hati menggunakan kristologi kan. Kan? Saya paham, ini lebih paham gini. Nanti saya akan uraikan dari kitabmu. Kok dari kitabku? Ya saya ada nama Nabi Muhammad. Kok ya saya? Ya kan? Ada yang berani katanya kawan, Moko Ginta punya hutang sama saya, nanti saya bahas. Ada yang berani mau menanggung utang Moko Ginta. Mak. Jangankan Moko Ginta kawan. Udahlah, nanti aku kalau ngomong terlalu sadis. Lanjut. Kita Allah mengukir namanya di dalam diri kita. Selesai. Dokter, itu kalau aku dari sisi medis. Gak? Terima kasih. Boleh bertanya nggak, Bu? Bu Dokter, ini Bang Rudi ingin menanyakan sesuatu. Ada yang menggelitik dia nampaknya. Silakan Abang Das, silakan. Bu Dokter, apakah di dalam diri Bu Dokter ada Allah SWT? Ada, karena Allah tidak jauh dari aku. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalau engkau bertanya tentang aku, Allah katakan, aku dekat dan lebih. Iklan pula. Ya, iklan pula dibuat silat teong ini. Punya aku sendiri kawan. Ntar, lewatkan dulu. Apakah di dalam diri Bu Dokter ada Allah SWT? Ada, karena Allah tidak jauh dari aku. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalau engkau bertanya tentang aku, Allah katakan, aku dekat dan lebih dekat dari urat lehermu, kata Allah. Kemudian dia akan bertanya, sedekat apa aku? Kalau engkau mendekat aku satu hasta, dia akan lebih mendekat lagi. Dan nah, saya nggak tahu dari mana juga dia dapat kalimat ini kawan. Saya udah baca di Al-Quran, tidak ada itu ngobrolan Tuhan dengan dia. Ya kan? Kalau Tuhan bertanya, maka jawab, oh, Tuhan dekat dengan saya hasta katanya. Mana ada Tuhan mau bertanya sama dia, memang dia nabi. Ya kan? Inilah saya katakan, pengajaran-pengajaran mereka ini biar kelihatannya kusyuk, biar kelihatannya lebih afdol, lebih mantap dari guru-guru mereka. Mereka suka mendramatisir sesuatu yang tidak ada di dalam kitab mereka ini kawan. Contohnya iblis berpidato itu kan didramatisir biar hebat sekali iblis ini. Nah, sekarang aku tanya di dalam diri ibu apakah ada Allah? Ada. Allah berfirman, artinya firman Allah ya. Nah ini lihat. Dan mendekat lagi. Dan jawabannya adalah sesuatu mengenal Allah, orang mengenal Allah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Dan itu terjadi. Nah, orang mengenal Allah katanya kalau disebutkan asma Allah. Kalau sifat 20, asmaul husna 99. Orang akan bergetar hatinya kan. Saya nggak tahu maksud bergetar ini gimana. Kalau kena strum kan bisa digetar juga gini kan. Apakah bergetar karena dia emosinya, kan tingkat emosinya di situ kan saking merinding gitu kan. Langsung dikatakan mengenal Allah. Dia saja nggak kenal Allahnya kawan. Kita lanjutkan ya kawan. Ketika dia sudah semakin gini, maksudnya barangkali begini dilihat, Bu Dokter, tetapi bisa dilihat dengan mata hati. Ya, begini Bu Dokter. Dilihat dengan mata hati katanya. Hati punya mata lagi. Macam. Nanti kalau kita bilang, oh itu makna kiasan. Mereka terima kalau mereka yang bicara. Kalau kita, oh nggak bisa. Itu asli katanya sesungguhnya. Suka-suka kalau Bu Dokter. Kali kalau boleh agak lebih mengerucut lagi. Kalau di dalam diri Ibu Dokter ada Allah. Artinya keberadaan Allah dalam diri panjenengan itu Bu Dokter, apakah Allah dalam wujud beingnya atau entitasnya yang maha besar itu masuk ke diri Ibu yang maaf tidak besar dibandingkan alam atau apa? Nah, si Ibu dari Amerika ini sudah berusaha menggiring kawan. Itu mereka selalu moderator gunanya untuk membantu. Karena mereka tahu ini kan yang dihadapi ini yang sedang ini kaum begoders, jadi harus dia ada diarah-arahkan, dibantu-bantu. Kalau bicara sendiri tidak tahu dia. Tapi lihat apakah dia tahu. Apanya yang ada di dalam diri Ibu? Saya pikir lebih kepada essential question dari Bang Rudi adalah kok bisa kalau Allah besar masuk ke dalam diri Ibu begitu?
Saya jawab. Ketika kita mengenal Allah, tanda pertama adalah ketika disebut Allah, hatimu bergetar. Allah, Allah, Allah. Kamu akan merinding di situ. Kamu akan merinding. Jadi ketika kamu merinding, kamu kenal. Itu adalah frekuensi yang Allah ciptakan kepada hambanya. Cobalah baca Allah, Allah, Allah. Begitu dia merinding tubuhmu, maka dia Allah sudah dalam satu frekuensi. Nah, kemudian lakukan sujud, lakukan ruku. Kamu akan mengerti kepada siapa kamu sujud. Kamu akan menangis. Aku menangis sujud kepada Allah penciptaku. Aku selalu menangis kalau aku sujud karena aku tahu dia adalah. Nah, ini mewek Bombay. Ya, sah-sah saja kawan. Karena inilah namanya pengalaman spiritual ya. Terkadang gitu kita bawaannya jadi mewek Bombay. Ya, slow, santai kawan. Tuhanku adalah Allah saja. Amin. Itu yang saya tahu. Amin. Jadi Bu intinya dokter, bertanya kedua, apakah di dalam diri ibu dokter ada iblis? ada. Tetapi kemudian Allah akan mengajari dalam Al-Quran. Jika engkau diganggu oleh iblis, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena iblis tidak akan mampu terhadap hambaku yang soleh. Inilah kawan, mereka tidak tahu konsep ketuhanan mereka. Kalau orang Kristen, apakah ada Tuhan dalam dirimu? Ada, berupa Roh Kudus, titik. Apakah di dalam dirimu ada iblis? Ada. Berupa apa? Itulah pengetahuan yang jahat, titik. Pengetahuannya lu kawan, bukan apanya wujud iblis datang situ. Kalau dia bilang ada ya, Tuhan adalah zat, apa masuk ke dalam dirinya? Nggak bisa. Iblis adalah api, apa bisa iblis masuk ke dalam dirinya? Nggak bisa. Lantas bagaimana mereka menjelaskan iblis dan Tuhan dalam diri? Tidak bisa, tidak akan pandai orang, tidak akan bisa-bisa kawan. Kalau kita roh itu nggak terlihat dalam diri. Oke, kita lanjutkan dikit lagi kawan ya. Ini yang lucu nih. Jadi setiap kali ada godaan, a'udzubillah, itu saja. Kemudian kita ada di track yang baik, insya Allah. Terima kasih. Berarti iblis dan Tuhan satu ruang dalam diri Bu Dokter. Manusia itu selalu ada di dua sisi, karena kita dijaga oleh malaikat. Jangan lupa kita ada malaikat. Nah, dia nggak ngerti lagi. Saya bilang tadi kan, iblis dan Tuhan apakah ada di dalam satu ruang dalam diri ibu? Saya bilang karena dia bilang diri kan. Nggak ngerti dia kawan. Allah yang maha besar itu masuk dalam dirinya, artinya ibu ini lebih besar dari Allah. Kan itu pengetahuan mereka. Kalau kita bukan badan Allah yang besar, kemahakuasaannya. Kalau mereka enggak, tubuhnya pun besar. Bahkan jagat raya tidak mampu menampung. Nah itu mereka. Kalau kita tidak. Makanya kalau ibu ini bertemu nanti sama siapa kemarin tuh ya, yang mengatakan itu, pasti ibu ini akan dihujat ini. Hebat kali kau. Di dalam dirimu Allah SWT ada Allah. Ada Allah SWT dalam dirimu. Artinya kau lebih besar dari Allah SWT. Hebat kali kau, ada iblis dalam dirimu. Berarti dirimu itu seperti sorga dong. Karena di sorga itulah iblis dengan Tuhan bertemu. Waktu kisah Adam dan Hawa. Ngeri kawan. Tak ngerti dia kawan. Kalau dirujuk ke ajaran mereka kan gitu. Tuhan dan iblis bertemu hanya di sorga. Di luar sorga Tuhan tidak mau bertemu sama si iblis. Di bumi pun enggak. Paham ya? Paham gak kalian maksudnya? Jadi ibu ini gak ngerti lagi. Nanti iblis dengan Tuhan di dalam diri, apa gak kelahi, gontok-gontokan. Kalau kita berupa roh kawan. Kalau iblis berupa pengetahuan yang jahat, aku bilang. Dialah mengendalikan itu. Pengetahuan yang baik itulah Tuhan. Lantas yang mempengaruhi kita siapa? Dari luar, setan-setan. Ayatnya semua ada di Alkitab. Kalau mereka gak bisa menjelaskan itu kawan. Lihat ya. Kita tunggu dulu. Dalam wujud apa Tuhan ada dalam dirimu? Udah mulai bingung dia langsung. Roh berarti Roh Kudus. Tapi ada juga iblis yang menemani, yang selalu mengganggu kita. Ya. Makanya Allah memberikan satu petunjuk kalau kamu diganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, orang ini pun tidak tahu iblis itu ada berapa. Pernah saya tanya. Nanti ada diuraikan juga dalam debat itu. Menurut kalian tuh iblis itu berapa sih? Tidak tahu mereka kawan. Kalau satu, bagaimana dalam waktu yang bersamaan iblis itu bisa hadir di seluruh dunia, membuat orang berdosa. Yang ingat kemarin kan, kawan ibu itu mengatakan apa? Iblis itu punya anak cucu, dia adukan pahanya, lahirlah anak-anak. Kan unik kawan. Kalau paha beradu. Jadi tujuannya iblis menciptakan anak apa? Setiap lahir manusia, satu diciptakannya iblis. Pengikutnya lahir satu manusia diciptakan, bahkan dia bilang lebih banyak iblis daripada manusia.
Ya iblis jalan kaki aja nanti beradu pahanya kawan. Jadi si seluruh jagat raya ini iblis nanti kawan ujung-ujungnya. Karena setiap detik dia melahirkan satu anak. Nah ini. Lucu ya kawan-kawannya. Sudahlah. Sudah berapa ribu tahun usia bumi ini. Lanjut lagi kawannya. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dia akan pergi. Itu cara memaintain kita. Dilindungi Roh Kudus kali ya Bu Dokter. Ya, nur Allah sih tepatnya. Nur Allah. Nur Allah itu kan semua baik, insya Allah. Saya bisa Ya. komentari Bunda? Allah. Oke, baik. Baik, karena kita 3 orang, saya sudah catat ini. Nah, di sini Iya. saya Terima kasih Pak. saya merasa terjebak ya. Saya bilang saya komentari satu-satu, tetapi mereka pingin dikomentari sekali 3. Ya, harapan saya sih bagus juga. Tetapi uniknya mereka yang meminta 3-3, tapi mereka nanti lama kali katanya. Kan goblok kawan. Lanjut dulu ntar ya apa ini. Orang sini, ini yang saya suka dari Ada iklan pula si Rudi ini. Tunggu ntar ya. Yang lain-lain nanti kita bahas ya kawan. Saya konsen dulu ke sini bukan ini. Mana dia itu yang ya firman Allah, hore kata orang itu berteriak dia. Sabar, ini nanti pas pembahasan anak ibu itu. Teman-teman, mari kita Oke, bicara. oke. Helmi, silakan naikkan apa yang perlu disampaikan dari 9. Saya yang mengatakan 61. Tidak Di bisa situ satu mengingkari. saja. Ntar ya. Al-Quran. 79 itu muka 1 bahwa tidak Lihat, iblis diusir tak mau sampai 2 kali. Pas yang ketiga, si Adam diberi sebuah peringatan, tidak boleh, jangan kau sentuh pohon ini. Apabila engkau menyentuh, maka engkau akan zolim. Maka yang terjadi adalah iblis menggoda dan si Adam menyentuh pohon itu. Kemudian yang terjadi apa? Dia minta jadi zolim dan dia minta bertobat. Diberilah kalimat, maka dia diterima taubatnya. Tetapi faktanya, taubatnya diterima, dia bukan masuk ke surga, malah diusir dari surga. Ini yang saya khawatirkan. Sedangkan Nabi saja taubatnya diterima, diusir. Banyak kawan-kawan mengatakan itu bukan karena manusia memang diizinkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Oke, saya bilang. Tetapi lihat surah 7 ayat 25 itu. Dia di surah khalifah itu tidak ada dikatakan dia menjadi khalifah untuk mati, enggak ada. Di surah 7 ayat 25 dikatakanlah di situ, di sana engkau, di bumi engkau hidup, di sana juga engkau mati. Sudah mulai ada hukuman, yakni mati. Sebelumnya Allah tidak pernah memberi kematian bahkan terhadap pohon itu. Jika disentuh tidak ada perintah, dia akan mati, tetapi akan menjadi orang yang zolim. Nah, jadi ini berarti jawaban dari Bu Dokter Gigi ini jangan terlalu jauh Bang Rudi, karena kalau kita membahas tentang spesifikasi gangguan iblis ketika menggoda Adam, kemudian spesifikasi bagaimana iblis bertahan untuk meminta semacam legalitas, boleh mengganggu sampai hari kiamat, bahkan sampai hari berbangkit. Ini akan ada pembahasan tersendiri. Bunda pun siap untuk kembali berduet dengan Abangda. Tentu Bunda dengan cara pandang Bunda dari Al-Quran, dan Abangda silahkan dengan cara pandang Abangda. Insya Allah. Kemudian, apakah menurut Abangda ketika jawaban Bu Dokter Gigi, iyalah, bahkan Quran menyatakan, wah tambah tebal nih salju nih. Kalau diganggu oleh iblis, syaitan, siapapun mengganggu, maka segeralah fasta'iz billah. Berlindunglah secepatnya kepada Allah. Nah, pandangan Bang Rudi tentang jawaban Ibu Dokter. Ya. Maka kalau Ibu Dokter menjawab begitu, itu kan ayat suci Al-Quran. Ya kan, Bunda? Oh iya, betul. Nah, betul artinya secara tidak langsung Ibu Dokter mau mengatakan kehadiran Allah di dalam dirinya berupa firman Tuhan itu. Artinya apa? Firman Tuhan itulah wakil Tuhan sekarang di dalam diri Ibu itu. Yeay, mantap Bang Rudi. Nah, Ya, artinya apa? Firman itu adalah Tuhan. Oh, jadi ke sana sih, Bang.
Pertama orang itu, ye mantap, ketok-ketok orang itu. Baru bilang firman Tuhan itu adalah Tuhan. Bingung dia kawan. Loh, kan kita tanya, apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Ada. Tuhan berfirman, kalau datang iblis menggoda kau, apa dibilangnya tadi, najubillah misatani rojinnya gitu kan katanya, entah apa tadi itu ada dibilangnya kan, lupa aku, kira-kira begitulah dibilangnya kan, ibaratnya usirlah iblis katanya. Itu kan firman Tuhan yang diucapkan dia itu. Artinya Tuhan di dalam dirimu berupa apa? Firman kan? Ye, pintar katanya. Ya udah berarti firman adalah Tuhan. Nggak terima dia lagi kawan. Firman Tuhan itu memang Tuhan kawan. Wakil Tuhan itu di dunia ini. Karena itu ucapan Tuhan langsung. Apa buktinya? Kalau kau bakar kitab suci mereka kawan, pan kertasnya itu kawan, mereka marah. Kenapa kertas dibakar orang marah? Kertas diinjak-injak orang marah. Kan ada itu yang menginjak-injak Quran. Ada yang waktu itu buat video-videonya saya lihat itu kan, bahkan dibuat untuk apa? Maaf ya, untuk itu pas buang air. Macam itu kawan, orangnya marah semarah-marahnya. Kenapa kawan? Kertas aja dimarahi. Karena di dalam atas kertas itu ada firman Tuhan. Oh apa, kami tidak menyembah kertas itu? Betul kau tidak menyembah kertas itu. Tapi kau mensakralkan kertas itu. Di mana ada firman Tuhan tertulis, kau sakralkan itu. Kalau enggak kau sakralkan, kalau kau berani tunjukkan kepada kami semua, bakar. Ambil selembar dari Al-Quran, bakar. Kenapa kau takut? Orang zaman dahulu yang asli aja dibakar, misalnya. Itulah saking sakralnya firman Tuhan kawan. Tempatnya pun gak sembarangan. Tidak bisa kau taruh itu kitab suci itu di sembarang tempat, gak bisa. Orang Kristen pun gitu kadangnya di lemari. Tapi orang Kristen masih logis pikirannya. Kadang Bible itu kalau udah lecek dibakar, dibuang gak apa-apa. Bahkan dijadikan bungkus-bungkus. Kalau mereka nggak bisa kawan. Saya berani bertaruh akan hal ini. Barang siapa yang berani membakar Al-Quran divideokan, hebat dia. Saya katakan bahwa betul mereka tidak mensakralkan Al-Quran. Sakral itu kawan. Kita nggak usah berbohong lah. Kenapa itu sakral? Karena itu berisi firman Tuhan. Loh, tapi kami kan tidak membakar Tuhan. Memang kau nggak membakar Tuhan. Tetapi kau melindungi. Agar kitab itu tidak diperlakukan tidak senonoh oleh umat manusia. Kenapa? Karena kau menaruh kitab itu betapa tingginya dia. Karena itu berisi firman Tuhan. Dan di dalam hati lagi kawan. Siapa yang mengaku tidak ada firman Tuhan dalam hatinya? Dia adalah iblis. Karena tidak ada dalam hatinya firman Tuhan. Dalam pikiran dan hatinya. Kita ada dalam pikiran dan hati kita firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berkata bisa menghindari iblis. Tetapi nanti mereka akan menolak itu. Tadi udah ketawa, wah mantap, rupanya aku bilang langsung terdiam semua. Wah ini toh maksudnya katanya. Ketawa, lanjut ya. Berarti. Boleh Mungkin masuk? teman-teman, ternyata Bang Rudi ini mempunyai aksioma bahwa ada hal yang satu antara firman dan Tuhan. Sementara menurut kaum muslimin, bicara tentang firman, bicara tentang Tuhan, tidak dalam artian satu persis yang satunya. Nah, ini masalah akidah dan cara pandang. Nah, beliau tetap mengatakan kalimat persis. Inilah mereka nggak paham kawan. Kenapa firman Tuhan itu dikatakan Tuhan? Tuhan nggak bisa dilihat. Bukan berarti firman itu langsung Tuhan yang zat itu menjadi itulah firman Tuhan suara itu. Enggak. Mereka enggak paham kawan. Ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, dia tidak melihat wajah Tuhan. Tetapi yang dia dengar dan rasakan hanya suara Tuhan. Mana tahu Musa ada Tuhan di ars? Mana tahu? Enggak ada tahu. Enggak ada. Orang Musa itu bukan di Israel, dia kan dibuang ke negeri Mesir. Mana kenal dia dengan Allah? Tak tahu dia Tuhan. Setelah dia dewasa, barulah dia mendengar suara itu. Dan suara itu mengaku Tuhan.
Maka dia menjawab apa? Ya Tuhan. Al-Qisas surah 38 ayat 30, 31, 32, 33. Artinya dia menjawab ya Tuhan sama siapa? Sama pohon itu kah? Kan tidak kawan. Sama Allah yang di ars kah? Dia juga tidak tahu itu ada di ars. Belum diberitahu kok, orang baru dipanggil. Kecuali lah aku adalah Allah yang di ars. Aku adalah zat. Tidak ada itu kawan, tidak ada. Belum tahu Musa. Allah adalah zat kita tahu setelah Al-Quran turun. Sebelum Al-Quran turun, mana ada dibilang Allah adalah zat? Tidak ada itu kawan. Paham ya? Dan tidak ada dikatakan Allah di ars. Tidak ada juga itu. Setelah Al-Quran turun baru itu dibongkar semuanya. Dibukalah rahasia yang tersingkap. Nah, Musa berhadapan dengan pohon itu. Dan dia menjawab, ya Tuhan Allah. Oke. Agar tidak menjadi apa namanya itu ya. Ini kemarin itu ya, dia mau berusaha membelok-belokkan saya mengenai Ibrahim itu Islam katanya. Padahal itu terjemahan lama, dikira saya nggak tahu. Itu terjemahan lama yang kau baca. Kalau terjemahan baru dari rubah jadi Muslim, saya bilang. Terkejut-kejut dia. Ya anggaplah itu katanya. Allah, aku tidak membahas itunya. 28, surah 28 ini. Ayatnya ke berapa? 30. Ini ya. 28 ayat 30 ini. Biar kalian tahu kawan. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, orang ini untuk membelokkan ini kawan kalau menjelaskan kepada kita. Wah itu maksudnya diseru dari api di sebelah kanan lembah, bukan dari pohon. Kapan jelas-jelas ini diluluskan dari sebatang pohon. Enggak tahu dia bahwa deskripsi tentang menggambarkan tentang letak pinggir lembah ini tujuannya untuk menggambarkan posisi pohon itu di sebidang tanah yang diberkahi. Pohon itu berada, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Nah ini kan dah. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 31. Dan lemparkanlah, ini kan perintah Allah kepada Musa. Apakah Musa melihat Tuhan saat itu? Enggak. Apa yang didengarnya? Firman Tuhan. Nah ini kan Allah berfirman. Firman yang didengarnya, paham ya? Apakah firman itu ada Tuhan? Kalau enggak Tuhan tentu enggak dipanggil, dijawabnya begini. Nah ini jawabnya ayat 32. Ya, ayat 33 dulu. Nah ini ayat 33. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Ayat 33. Paham ya kawan-kawan ya? Oh, kubesarkanlah, kecil kali rupanya. Nah ini. Nah ini. Andai kata Musa tidak mengakui firman Tuhan itu bersama-sama Tuhan adalah Tuhan, tidak mungkin Musa menjawab, ya Tuhanku. Enggak mungkin. Paham ya kawan-kawan ya? Contoh, firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Tidak mungkin orang mengatakan sama saya, ya Tuhan katanya sama saya. Enggak mungkin kawan. Saya si Rudi. Contoh saya membacakan Yohanes 1 ayat 1 misalnya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah maka firman adalah. Oke, jangan itulah. Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aku menyampaikan kawan. Itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bersama-sama dengan Tuhan. Maka firman yang kuucapkan itu dan aku bukan Tuhan. Itu firman Tuhan betul. Tetapi bukan Tuhan. Tetapi andai kata Tuhan yang menyampaikan, Tuhan yang berbicara, keluar dari mulut Tuhan suara itu, ya itu adalah Tuhan. Karena keluar dari mulutku. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ku sebutkan. Aku bukan Tuhan. Firman itu juga bukan Tuhan, tetapi firman Tuhan. Bukan Tuhan dia. Karena dia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Dia bersama-sama dengan aku. Maka itu dikatakan aku sedang membaca Injil atau membaca kitab suci. Membaca namanya kawan. Yang kubacakan firman Tuhan yang kubacakan itu. Tetapi andai kata Tuhan yang berbicara, datang Tuhan ini, kita nggak lihat.
Pada mulanya aku menciptakan langit dan bumi, atau Allah menciptakan langit dan bumi katanya. Kita dengar suaranya. Suara itu siapa? Kalau suara itu bukan Tuhan, lucu kan kawan? Ya sama dengan saya dong. Paham ya? Karena suara itu tidak bersama saya, maka saya tidak bisa dikatakan Tuhan. Dan suara yang saya ucapkan itu juga bukan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan langsung yang berbicara, itu adalah Tuhan kawan. Tidak ada yang dalam diri keluar dari Tuhan yang bukan Tuhan. Lucu kawan. Paham gak kalian konsep ketuhanan? Tidak ada yang keluar dari diri Tuhan yang bukan Tuhan. Dari dirinya ya kawan-kawan ya. Bukan yang diciptakannya, itu kan dari luarnya itu. Dari dirinya. Dari diri Tuhan orang Kristen meyakini yang pertama Bapa itu sendiri. Yang kedua itu adalah firman. Yang ketiga adalah roh. Itu keluar produk dari Tuhan, keluar dari dalam diri Tuhan kawan. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang aku lanjutkan lagi. Kita buka room ini, mari kita diskusi. Itu sudah ada ku Upin ya. Halo Jason Meong, silakan. Halo, Mai. Halo. Mai, malam ini jam berapa debatnya? Jam 8. Jam 8. Sama Cogan lah ya? Ya. Debat. Sama si Gorilla. Oh iya. Oh, itu sama Cogan akhirnya lah debat juga tuh. Ya. Nah, Mai, itu yang importir itu kok malah jadi moderator lah. Gak tahu aku. Dia mau mengambil alih Deddy Corbuzier katanya kan. Itu Desi. Iya. Terus itu lawan-lawan yang semalam itu dari yang dokter itu dari sana juga lah, dari negara sana. Enggak, kayaknya di Indonesia itu. Aku untung aja dia diingatkannya, Bu, kameranya terbuka, takutku ganti baju pula dia. Gak tahu. Waduh. Dia kan tiduran dia gini. Takutku, untung diingat. Aku udah mau ingatkan Kian, dia sudah tiduran, sudah buka jilbab, sudah buka apa kan. Kasihan juga, untung ada yang ingatkan. Waduh, bahaya itu kalau dia pakai begitu. Iya. Itulah, itu saya kira itu orang Amerika juga, negara di sana juga. Yang orang Amerika yang saya lihat di situ ada 3 yang saya kenal. Pertama La Zoom, yang kedua Pak Agus Rianto itu. Oh, tadi saya kira yang dokter gigi itu orang Amerika itu layak. Wah, layak lawan TKW, saya kira gitu kan. Lupa saya. Terus gini lah ya, kalau mereka ini maupun profesor, dokter segala macam, ketika membahas ini otak mereka langsung jadi drop gitu, nggak tahu kenapa, saya bingung saya. Dan mereka melebihi Tuhan ya gitu, ya melebihin aja lah Tuhan, emang nggak ada gitu ya. Nah terus ketika membacakan, yang saya nggak setuju gini lah dari mereka lah ya, ketika membacakan kitab sucinya ya lah ya, mereka tertawa lah ya. Itu saya nggak setuju di situ. Saya bingung loh, kok mereka tertawa ya, kok mereka tertawakan ya. Ya emang lucu sih ya, kisahnya emang lucu, tapi kita hargailah gitu kan, masa kita tertawa gitu loh. Saya juga baca ya lucu gitu loh, saya mau ketawa tapi saya udahlah hargailah, nggak bisa saya gitu ya kan lah ya. Nah, ini emang mereka ini memang susah lah ya. Kita cuma bisa berdoa aja sama mereka ya, supaya jangan kayak gitu lagi gitu. Mereka beli Tuhannya gitu ya. Terus gini lah ini, kenapa mereka nggak mempercayai firman Tuhan itu adalah Tuhan? Ya karena kalau mereka mempercayai lah ya, kalau mereka percaya firman Tuhan itu adalah Tuhan, yang kurir malaikat tanda kutip itu adalah Tuhan lah ya. Ya kan Nabi itu kan Tuhan gitu, itu firman Tuhan yang tuh menyampaikannya. Dia nyampaikan ya, berarti itu Tuhan gitu ya, mereka tanda kutipnya itu. Nah gitulah, makanya mereka nggak percaya firman Tuhan adalah Tuhan gitu. Jadi gila, gitu aja lah ya. Oke, terima kasih. Oke. Jason Meong. Ya karena memang Tuhan yang mereka imani tidak pernah berfirman langsung kepada Nabi, tetapi dibawa oleh malaikat Jibril. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan Musa langsung menerima. Nah itu udah berbeda lagi kawannya. Artinya di situ jelas Musa langsung menjawab, ya Tuhan katanya.
Kalau mungkin Nabi, mungkin malaikat Jibril dilihatnya ya Jibril katanya kan. Halo Dono, selamat siang. Silakan Dono. Siang Bang. Wah kemarin Siang, terakhir silakan. tuh yang langsung agak ngebetot tuh ya. Berarti siapa yang di dalam yang siapa ya Bu siapa tuh pokoknya. Berarti yang di dalam itu siapa kayak Allah sama-sama iblis ada di dalam diri gitu kan. Terus harus mengucapkan lafal-lafal Allah lah supaya bisa. Berarti dalam diri siapa ya? Firman itu dia, kalimat itu langsung kalau memang gitu ya ngelihat situasi perdebatan itulah kalimatullah. Kalau ya gitu. Terus masalah Nasrani apa segala macam yang Bapak siapa yang jelasin itu ya dia kurang baca aja kalau saya lihat mah. Itu doang sih Bang. Ya cuman yang tekanannya yang Abang kemarin tuh mantep tuh. Ya mudah-mudahan ada yang kena tuh. Gitu, mau ada yang kayak saya mau pindah ke Solo nggak jadi gitu lah kira-kira. Ya Bang. Semangat terus Bang. Tuhan Yesus berkati Bang. Terima kasih Dono. Siap. Kalian dengar kemarin kan saya bilang kan Moko Ginta sampai di akhir hayatnya memiliki hutang kepada saya. Dia ingin membuktikan surah 61 ayat 6 di mana Isa menubuatkan akan datang seorang nabi atau rasul setelah aku yang namanya Ahmad. Di kitab Injil apa itu tertulis saya bilang. Sampai detik dia mati, bahkan dia sampai kayak tak tahu kita di mana, tak akan bisa dia jawab saya bilang. Bahkan ada yang bilang, ya karena ini utang. Hebat juga ibu itu bilangnya, ini adalah hutang harus dibayar. Siapa kawan-kawan yang kira-kira bisa? Aku udah mau bilang malam itu kawan. Jangankan kalian. Tapi nanti ku bilang gitu, nanti orang ini cengeng. Kalau kalah nanti lapor polisi. Nah ya, dikit-dikit lapor polisi. Nah ini gak enaknya kawan sama orang ini. Ya kan? Memang Moko Ginta berutang kok sama saya. Sampai dia mati tidak bisa dibuktikannya ucapan Nabi Isa tentang kedatangan Ahmad. Nabi Isa itu ketika mengucapkan itu artinya sebelum Ahmad itu datang. Sebelum Ahmad itu datang artinya terdapat di mana? Di Injil dong. Injil apa itu? Kalau sekarang yang mereka bacakan itu surah 61 ayat 6 itu kan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah di dalam Al-Quran Nabi Isa mengulang ucapannya? Tidak mungkin. Jadi itu dipetikkan oleh Allah SWT atau diucapkan kembali ketika itu sudah jauh diucapkan Nabi Isa. Nabi Isa kan mereka yakini hidup di abad pertama. Tahun 1. Diucapkanlah itu di situ, dinubuatkan, maka terjadilah tahun 610. Kan begitu kawan. Jangankan siapa kemarin itu yang sok-sok itu ya, saya akan mengambil alih. Silakan saya bilang. Jangankan dia, sudahlah nggak ada yang mampu kawan. Mau kemana mereka mencari Injil? Apakah Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kan ada yang sok-sokan. Jangan kau ambil dari situ. Allah SWT tidak pernah mengenal Rasul Yohanes. Tidak ada itu kawan. Omong kosong. Kalau memang mengenal artinya sudah beriman mereka kepada Bible itu, kitab suci itu. Gospel. Tidak ada kawan. Makanya saya bilang ingatkan kemarin. Kau jangan ngomong. Orang dulu bisa kau bodoh-bodohi. Sekarang gak bisa. Kan ku bilang ya kawan-kawan ya. Oke sekarang si Rafir. Halo Rafir, hidupkan mikrofonmu Rafir. Rafir. Iya, oke lah. Jelas suara gue lah ya. Ribut kali. Sakit telinga. Halo, jack-jacknya itu kena itu bermasalah. Halo. Dah, si Rafir istirahat dulu. Apa mic-nya itu merusak telinga kau? Katanya. Ntar Rafir ya. Raja DS, silakan hidupkan mikrofonnya Raja DS. Ya, halo, selamat siang, Lai. Siang, silakan. Tadi kalau saya dengar itu tadi siang video Lai itu ya, semalam saya sih nggak sempat nonton ya, akhirnya saya replay ulang tadi. Nah, yang pertanyaan saya pertama satu ya, mereka mengatakan tadi mulai ada
sampai Nabi Isa itu sudah Islam, bukan Muslim ya. Mereka bilang sudah Islam. Kalau nggak salah tadi di video itu ya. Ya. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa Allah SWT itu menceritakan ulang kejadian masa lampau ke Nabi Muhammad? Kenapa tidak sejelas dan sedetail gitu loh? Itu yang jadi saya bahan pikiran saya tadi waktu saya dengar kembali sekitar jam 1 tadi saya replay video itu ya. Itu kenapa Allah itu tidak menceritakan sedetail mungkin karena sudah terjadi, ya kan? Nah, tapi kenapa sebelum terjadi dia akan datang, kenapa bisa diceritakan sedetail mungkin di dalam Al-Quran itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya lah, gitu. Ya kan? Karena apa? Kalau kita tanya Al-Quran itu, oh sudah dijelaskan sebelum terjadi pun sudah ada begini-begini. Nah, setelah masa lampau, kenapa Allah itu tidak menceritakan ke malaikat itu agar dijelaskan ke Nabi Muhammad agar jangan ada yang rancau, kan gitu kan? Karena kan sudah terjadi gitu. Itu pemikiran saya tadi gitu kalau mendengar video itu kan. Nah, terus yang kedua, si ibu dokter itu secara spontanitas kalau semalam itu orang jeli secara berwawasan luas, mereka akan berpikiran bahwa di dalam tubuh manusia itu ada firman Tuhan itu gitu. Roh Kudus itu ada gitu loh. Karena dokter itu mengakui bahwa roh itu ada manusia sebelum terjadi manusia itu. Nah, setelah lahir manusia itu, bayi itu, Roh Kudus itu nempel dan disitulah kesucian bayi itu. Kan gitu. Berarti kan dalam hal ini secara tidak langsung mereka mengakui Trinitas itu gitu. Memang iya. Itu, Roh suci kan Roh Kudus. Ya. Nah, itu kan. Jadi kalau saya pelajari secara tidak langsung loh. Tapi cuman saya lihat Lae merasa agak segan, takut merasa nanti di merasa mereka penistaan. Akhirnya Lae menanyakan itu, saya lihat tidak ada was-was gitu loh. Aturannya sambut langsung Lae, tekan terus gitu loh. Ya kan? Semuanya sama kalian. Kadang kalian bilang kasih dulu ulur, nanti tidak mau lagi ngunda. Bukan, kadang hajar terus. Kalau penjelasan ibu dokter tadi, dia kan sudah yakin benar, Le. Siap. Dan dia, Le kan menanyakan, apakah di diri ibu itu ada Allah? Ada. Adakah di diri ibu itu iblis? Ada. Iblis ada. Nah, sebelum dia mengakuin itu, kan dia sudah mengakui bahwa roh suci itu ada pada manusia sejak dilahirkan. Siap, Kan tahu. Ya. Nah, jadi dalam hal itu tadi sumber itu aturannya like gas. Aduh, kenapa nggak digas lagi? Sudah kugas. Tadi kan ada itu ku bilang, akhirnya dia mengakui firman, akhirnya ketawa orang itu kan, makanya langsung ku bilang, artinya kalian mengakui firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ku bilang, firman itu adalah Allah. Terdiam orang itu, oh itu tuh maksudnya, katanya. Nah itu, jadi makanya saya bilang tadi Le, jadi secara kalau orang berpikiran wawasan luas secara akademik, ya ini akan mereka pikirkan itu Trinitas itu ada. Memang secara ada. Tidak langsung. Memang cuma orang itu membutakan hatinya. Nah itu gitu loh. Nah itu. Nah terus yang kedua, sistematik IQ tadi, ya. Yang ketiga, sistematik IQ tadi kan mengakui bahwa setiap ayat-ayat itu jangan sepotong, tapi tolong secara utuh surah itu dibaca. Secara siap, utuh itu dibaca. aku suka. Ya, aku suka itu. Ya kan? Nah, tapi mereka langsung mengatakan, kamu mempelajari mempedoman Quran bukan? Kamu muslim bukan? Kan langsung gitu pemikirannya. Lah, iya, padahal muslim itu loh. Nah, iya. Jadi maksud saya gini, kenapa sih orang memberikan yang benar sesama golongan mereka, kok mereka langsung merasa tersinggung gitu loh. Ya, nah, bagaimana kalau di luar mereka menyampaikan yang benar ini? Lebih parah lagi, mereka tidak akan yakin gitu loh. Nah, itu yang saya tangkap tadi gitu loh. Kan sempat mereka agak, kamu muslim enggak? Kamu mempelajari, percaya, meyakini Quran enggak? Makanya setelah dia jelasin bahwa di Al-Quran itu kita harus benar-benar mendalami dari atas sampai ke bawah, dalam arti seutuhnya. Jangan coba. Makanya bilang kan, cobalah kamu baca ayat 61 itu sampai 79. Ada nggak kolaborasinya di 79 itu yang dikatakan kitab
bahwa kitab yang sebelumnya itu yang dirancaukan itu yang diubah-ubah itu kan itu di ayat 79-nya kan? Ya, betul. Nah, ada nggak berkesinambungan dengan 78 sampai 61 kan gitu? Iya. Bahwa kitab sebelumnya itu yang diceritakan. Kan itu yang ingin buktikan kan? Iya. Tapi mereka nggak berani dia baca. Ya, karena kan lompat-lompat, malu sendiri. Nah, mereka kan pura-pura bodoh gitu loh. Itu yang saya lihat kok. Ini kalau orang mempelajari situasi ini tadi malam, ya kayak Siopung itu pengacara itu yang dibilangnya oten-oten itu. Oten ya. Kalau dia nggak sadar dalam hal pembicaraan tadi malam, ya dia mah bukan seorang dalam arti maaf, bukan dia seorang akademis. Kalau menurut saya pribadi ya, karena dia kan udah profesor itu kalau nggak salah. Karena saya ikut live cuman saya nggak ikut ngobrol ya sama BSS, mereka berdua sama orang si Juma sama si Alwan di JCC ngobrol ya kan. Saya tahu itu si Rambe itu kan itu di Mamora itu dia orang Batak ya kan. Siap. Nah itu tapi dia bilang oten kan. Nah secara berarti kalau dia lihat itu tadi malam berarti otaknya itu pasti terbuka kalau menurut saya. Itu loh, pasti dia menyadari, oh iya kok si Bu ini berani ngomong seperti itu, berarti ada trinitas itu secara tidak langsung gitu. Itu yang saya lihat tadi, Bu. Berarti si Bu ini secara tidak menyadari mengakui trinitas itu ada, gitu loh. Siap. Nah, cuman dia dalam arti pura-pura bego. Ogah ya mengakuinya secara terang-terangan. Disitulah kepintaran begodersnya gitu loh. Kepintaran begoders. Itu, jadi sudah pintar begoder pula. Pintar begodersnya bukan pintar di informasinya gitu. Gitu lah. Nah itu yang saya lihat tadi siang. Wah ini seru juga semalam ini ya. Aduh saya nggak nonton nih kan gitu. Ternyata saya mau pingin naik gitu lah kalau saya nonton tadi malam. Gitu. Siap. Oke lah itu yang dari saya lah. Terima kasih lah. Terima kasih Raja DS ya. Iya betul kawan tadi malam itu. Seru, tapi benar kata Raja DS. Mereka sebenarnya sudah tahu, tapi menolak terus. Karena kalau mereka menerima, ya artinya mereka mengakui ketuhanan Yesus. Kan itu yang mau dihindari kawan. Mereka menghindari itu, tapi nggak bisa. Dengan cara apa lagi kawan? Sama seperti ketika kita bicara kitab suci itu. Aku bicara Hud 1 itu kawan. Oh itu ayatnya singkat kok itu kan ya. Padahal aku udah jelas-jelas baca, panjang itu Pak. Bacalah sampai itu dibaca udah. Nah waktu itu kalau nggak salah belum di live kan itu ya kami ada cerita. Kemudian kawan-kawan si Zoom ingin membatalkan surah 2 ayat 79 itu 3 atau 2 ya ayat 79 itu kawan. Kitab itu mau merujuk hanya kepada Taurat, mau dibilangnya gitu. Nggak bisa saya bilang. Tidak ada dijelaskan di situ Taurat. Mau kau critical text pun tak ada aku bilang. Dia sok-sokan mau lari ke critical text sekiranya saya bodoh. Akhirnya dia tidak jadi mengucapkan kan. Tak ada, jangan kau karang-karang aku bilang. Oh, kita tidak boleh melihat itu secara putus, harus secara utuh. Oh, terima kasih. Ayo kita lihat aku bilang. Dari mana mau kita baca? Ayat 61 kan ya. Oke, silakan. Begitu dibacakan ayat 61. Nah, ayat itu kan bicara tentang Musa. Oh, tunggu dulu. Kau urutkan ke ayat 62. Enggak berani dia kawan. Kenapa enggak berani? Kan lucu kawan. Karena antara 61 sampai 78 kalian bisa baca. Baca sendirilah. Dia malu nanti kalau mengatakan tidak terurut kawan. Datanglah yang satu lagi si kritikal apa namanya itu tadi ya AQ. Oh itu Al-Quran. Enggak tulisannya AQ ku bilang kan. Marah juga dia. Akhirnya dia menasihati orang itu. Pak Rudi benar. Surah Hud itu harus kita buktikan. Maka kita harus buktikan 61 sampai 69. Bila perlu satu perikop itu satu ayat itu jangan diputus. Harus dibaca. Tak ada yang berani kawan. Lucu. Ya kawan-kawan. Itulah mereka takkan pernah berani membaca ayat itu satu utuh segala macamnya. Halo Pak Sutowijoyo. Selamat siang Pak. Monggo silakan. Halo, berkat dalam, Lai. Berkat dalam Pak, silakan monggo. Wah, Lai ini kaya banget ini, punya piutang banyak ini. Nanti biar masuk surga Pak. Iya. Moko Ginta utang 2. Si Jul utang 1 jam 45 menit.
Siap. Itu kalau diuangkan banyak itu lah. Siap. Moko Ginta itu kan satu pertanyaan berapa ya? 1 miliar atau mobil BMW 1 itu. Siap. Kalau 2 kan udah mobilnya 2 lah itu. Siap. Nah, jadi apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Kasihan itu Moko Ginta itu terikat di surganya lah. Terikat sampai mati dia berutang sama aku mayatnya, rohnya itu gentayangan itu cari jawaban. 72 bidadari gagal lah itu. Gagal. Ingetin terus sih cuma itu, jangan sampai nggak dilunasi utangnya itu. 1 jam 45 menit harus jawab itu. Kalau 1 jamnya 10 pertanyaan udah bisa jadi sekitar 19 pertanyaan itulah. Siap. Tapi jangan mau ditukar sama pisang sama kambing begincu ya. Jadi saya juga heran. Dokter tadi malam itu, kok dia tahu bahwa ada tubuh dan roh itu, lihatnya dia dari mana? Lihatnya dia dari mana? Tapi semua orang kita harus segar jasmani dan rohani. Orang Indonesia gitu semua, ayo kita senam pagi, kita olahraga, biar sehat jasmani dan rohani. Tapi ngambil dari mana itu? Kalimat rohaninya itu. Tapi cuma ngaku, iya bener. Kalau gitu aku ikut kamu, itu kayak nggak ikhlas itu dah. Iya, aduh. Ikhlas. Udah presidennya sudah 7 juga nggak mau juga. Kita bangsa Indonesia harus sehat jasmani dan rohani. Tapi rohaninya enggak diakui ya. Jadi ya kita jadi berdebat-debat terus ngurusin kopar kafir terus kita. Padahal kalau kita nggak ngurusin kopar kafir sudah bisa bikin minimal ya. Bisa bikin garam. Makmur kita bisa manenin garam itu. Kusangka pesawat luang angkasa. Aduh. Mau memproduksi garam aja lah ya, kita yang kecil-kecil aja biar makmur kita. Itu. Ya mudah-mudahan kita mendapat tsunami murtadin. Siap. Nggak usah pakai Kemarin usah Bapak pakai lama. Yang Bapak nggak lihat apa kata mereka sudah kritis kita ini. Iya kan ada Pak udah takut, iya sudah kritis kan ya, sudah makanya udah mau mati lagi orang itu semua. Aduh. Makanya lain nanti kalau debat sudah kau siapin karung sama ambulan belum gitu. Takut nanti kejang-kejang dia bilang gitu. Kalau oksigen masih ada banyak Tuhan ngasih itu. Banyak, ya. Ya, itu aja lah. Si Begodes enggak usah kita worry lah. Happy aja. Ayo berkat dalam. Siap. Makasih Pak Sutowijoyo. Happy saja kita ya. Benar Pak Sutowijoyo. Kenapa? Sebenarnya saya berdebat ini mengajak kalian happy kawan. Kenapa begitu sang debater? Iya dong. Saya mau menunjukkan kepada kalian bahwa cap Begoders yang saya kenakan kepada mereka itu fakta. Bukan angan-angan, bukan hayalan. Fakta. Makanya lucu-lucu kalian lihat kan. Memang terkadang kalian lihat mereka serius. Tapi lucu-lucu kita mendengar alasannya gelik-gelik. Gelik-gelik gimana gitu. Kayak kumisnya Santu di sini. Oke. Rafir, Raja Kafir, apa dah bisa? Coba. Gimana? Wah, masih bising kali lah, bising kali. Masih. Kayaknya ada, ya jacknya itu biasa kayak dipegang jack kan, tunggut bunyi gitu. Oh ya udahlah, lanjut aja lah ya. yang lain. Siap. Nah kawan-kawan, berhubung sudah 1 jam kita, siang ini saya 1 jam karena saya mau ke lokasi Rumah Anak Terang. Nanti hari Jumat sudah naik plafon. Doakan kalian ya. Bagi siapa saja yang mau berderma, ini sudah ada nomor rekening, silakan. Puji Tuhan tadi malam saya waktu debat sampai jam 12 ada langsung mengasih saya uang kopi, lahir puding lah katanya. Sudah jam 12. Waduh, aku bilang aku ditahan-tahan mau sampai jam berapa aku bilang. Kalau aku terus itu kawan mungkin sampai pagi tuh kawan.
Untung kawan-kawan semua bilang udah istirahat, jaga kesehatan. Aku pun baru sembuh pula. Kalau ku lanjutkan bisa pening kepala segala. Dan tadi malam aku nggak bisa tidur juga ya. Kayaknya kakiku pegal-pegal jadi entah kayak tegang sekali, nggak ngerti aku itu ya. Ya itu kawan-kawannya. Rumah Anak Terang itu membutuhkan dana untuk plafon itu. Kemarin dah kami hitung sekitar 27 juta ya. Yang aku baru DP 5 juta ya. Jadi masih banyak kekurangan, ya doakan kalian. Dia kerjanya 12 hari, berarti kalau mulai hari Jumat tanggal berapa itu enggak tahu, tanggal 10 lah kita anggap ya, 14 hari, berarti tanggal 24 harus rampung. Kesempatanku untuk mengumpulkan dananya 14 hari. Doakan kalian ya kawan-kawannya semua. Sekian dulu dan terima kasih. Salam Sang Debater. Sampai jumpa nanti sore atau malam. Jangan lupa jam 8 saya berdebat. Saya akan menyuguhkan juga hiburan yang menarik, lucu-lucuan dari para kaum begoder. Salam Sang Debater.